Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih di serial pendidikan pemberdayaan sekolah desa bersama saya Mustafa Ahyar dan Dharma Setiawan. waduh, ya udah berapa video ya kita nggak nyantumin nama di video itu biar teman-teman cari di video kemana sih nama kita berdua. Tapi kalau beliau sudah cukup masyhur lah, tokoh nasional kalau ini. Enggak lah. Oke, nyambung ya ke diskusi yang sebelumnya. Kalau ada yang di sebelumnya kita ngomongin tentang bagaimana pendidikan itu nyentuh generasi ya, generasi mudanya dimulai dengan karakter building, pola pikir dan sikap kritis, kemudian generasi tuanya itu disentuh dengan pendekatan spiritualitas. Jadi ya versi kami di sekolah desa tentu harus memikirkan kan bagaimana pendekatan-pendekatan ini bisa masuk. Nah, kita belajar dengan pengalaman-pengalaman empiris lapangan yang terjadi di Payungi. Nah, sekarang diskusi kita akan mendalam ngobrolin tentang bagaimana sih konstruk sosial dalam sebuah gerakan pemberdayaan, terutama di desa gitu. Kira-kira apa aja tuh perangkat-perangkatnya sehingga kita tahu garis startnya di mana dan bagaimana cara kita berprosesnya gitu. Kita berangkat lagi dari flashback tentang trilogi pembangunan desa. Spiritual, bukan, pengetahuan, potensi, penggerak. Kemudian penggerak itu dia punya tujuan dalam melihat bagaimana pendekatan masyarakatnya. Iya. Nah, pendekatan masyarakat itu ada sosial, spiritual, sosial, dan sense. Jadi kita bisa memilah 3 manusia yang ada di sekitar kita itu dengan karakteristik 3 tadi. Ketika kita sudah menyadari bahwa penggerak penting dari trilogi pembangunan desa tadi, pengetahuan, potensi, penggerak. Nah, kita jadi penggerak. Jadi kita nggak ada masalah nih harusnya kan? Iya. Kita sudah Pengetahuannya nggak ada masalah. Nah, pokoknya kita merasa bahwa kita sudah harus yakin dengan diri kita sendiri, kita punya itu gitu. Nah, yang jadi problem adalah yang kita yakini ini bisa nggak nyebar Betul. ke orang di sekitar kita. Maka kemudian kita kan harus bergerak melakukan community approach, ya kan? Nah, community approach itu adalah spiritual, sosial, dan sense. Nah, nanti kita akan bahas spiritual khusus ini ya, tapi saya akan sampaikan spiritual itu adalah orang yang selama ini memang kita pandang baik. Jadi tetangga kita yang entengan orangnya. Iya. Biasanya dia ya rajin ke gereja, rajin ke masjid. Pokoknya dia orangnya nggak sulit lah Ya, gitu. ya tolok ukur awalnya orangnya baik gitu dulu. Baik ya. Baik. Artinya kalau orang itu baik ya spiritualnya biasanya beres. baik gitu. Yang kedua, tapi juga dia taat. Maksud saya baik tapi kemudian taat beragama juga. Oh iya. Kan ada juga yang orang tuh baik gitu, tapi ya nggak rajin-rajin amat Ya, lah ke ritual. ritual keagamanya nggak begitu ini. Nah itu saya sebut sebagai sosial, Oke. spiritual sosial. Nah dia sosial aja, oh orangnya diajak iuran mau gitu. Tapi dia biasanya nggak mau begitu beresiko. Ya banyak kan orang baik, orang kaya di kampung, di tengah-tengah sekitar tetangga kita diajak iuran mau, diajak berobat mau. Tapi untuk menjadi seorang penggerak, menjadi seorang leader, menjadi seorang yang kemudian bisa memprovokasi orang belum tentu mau. Iya. Tapi sisi sosialnya bagus. Nah yang ketiga ini yang yang level terakhir lah, dia peka lah, sense dia, spiritual, sosial, dan sense dia peka. Nah kita ngebahas tentang spiritual itulah. Payungi itu kan sejak awal didirikan, kemudian Pak Haji Soban itu mendirikan pesantren wirausaha. Itu kan sesuatu yang tadinya kelihatan remeh-temeh ya. Oke, tiap malam Kamis ngumpul mak-mak baca Quran, Asmaul Husna, sholawatan, tausiah, kemudian ada diskusi untuk ngebahas bahwa Sabtu Minggu mau ngapain, gotong royongnya apa aja yang dikerjain di Payungi gitu. Itu mama juga berontak, Iya. dagang sekali kok aturannya banyak betul gitu kan. Terus saya juga ngerasa dulu belum paham sih kayak gitu, tapi lama-lama ini jadi sebuah contoh baik. Dan saya meyakini kalau tidak ada pesantren ini, pesantren wirausaha tiap malam Kamis ini Payungi bubar.
Bayangin ya, emak-emak dari awal itu nggak yakin bahwa pasar ini jalan. Iya. Emak-emak tidak tahu apakah mereka bisa untung dan sustain ya, berkelanjutan ini dagangnya. Nggak tahu. Modal aja dari awal dipinjemin musola, gitu. Iya. Jadi konfliknya bukan konflik sosial ya, tapi konflik batin lebih. Betul. Ya itu cara beresin konflik batin. Dan itu soal belief kan. Iya, iya. Kalau Belief orang system itu. iya, kalau orang tuh yakin dengan spiritualitas yang memang kokoh, rugi juga bagi dia kan nggak rugi. Iya. Tapi kalau orang yang spiritualitasnya bermasalah, Iya. ini misalnya rugi lah itu kan jadi pengalaman. Tapi kalau kemudian itu spiritualitasnya Level tinggi tuh. level tinggi lah. Tapi kalau orang umumnya ya rugi, Atau ini masih untungnya dikit tapi ngeluh. ya banyak dulu. Bati sih bati mas, tapi tipis gitu. Wah itu ngeluh. Awal dulu mas, Oh, gitu. awal dulu. Jadi karena dulu 16 juta ya. Gelaran pertama dapat 16 juta ya payung itu. Kemudian komitmen payungi terhadap apa yang disebut dengan pendidikan pemberdayaan, dan sekarang kita masuk ke skop spiritualitas ini, sebuah perjalanan panjang bahwa kita semua ini memang makhluk yang terbatas. Kita ini sebenarnya ya nggak bisa menerka masa depan, kemudian memastikan apakah kita itu bisa menjawab tantangan-tantangan yang tentu lebih berat. Kalau hanya sekedar kita mau jualan kuliner, tujuan payungi hanya mau jualan kuliner, ya level berpikir manusianya ya lomba-lomba pengen omsetnya tinggi. Tapi sekarang saya pede mengatakan bahwa tujuan payungi spiritualitas. Kenapa spiritualitas? Dengan alasan spiritualitas itu, mau untung atau buntung, mau apapun, yang kita tanam itu kebaikan. Tempat payung ini tempat menanam kebaikan, maka kita akan memanen kebaikan. Dan malam Kamis pesantren wirausaha itu menjadi satu penempaan panjang. Tiap malam Kamis mereka kumpul, mereka ngebahas tentang keagamaan dan ekonomi, dan dalam jangka yang begitu panjang itu saya melihat perubahannya begitu luar biasa. Jadi emak-emak itu seperti ada bukan hanya transfer knowledge tadi ya, ada nilai spiritual yang benar-benar masuk dalam relung emak-emak ini, sehingga ketika mereka kemudian dicas ya, seperti dicas, baterainya penuh, kayak Sabtu gerak-gerak. Beda dengan maaf bapak-bapak yang kemudian selama ini kurang ada pertemuan rutin untuk ngebahas payungi, yang terjadi ketidaksamaan pengetahuan gitu. Saya juga sering ya dengar dari teman-teman ketika hari Sabtu menjelang hari Minggu atau Minggu pagi itu hujan ya. Nah itu pasti yang keluar dari mulut mereka adalah, payungi kalau hujan pedagangnya pada dagang nggak ya, buka nggak ya. Nah, saya sering ngomong gini, cobalah datang gitu jam 7 gitu. Kalau jam 7 masih hujan, coba datang. Kira-kira ada pedagang nggak di sana. Dan selalu yang terjadi di payungi itu kan, mau hujan mau kayak mana, Gelar apa? gelar aja tetap gitu. Padahal kan kalau pakai logika, dagang dengan kondisi hujan itu kan sudah pasti ruginya kan. Ruginya sudah pasti, untungnya belum kelihatan. Energi apa? Nah gitu kan, jadi energi apa gitu kan. Pas, kalau saya sih ini ya, saya kok ngerasanya jadi gini, hujan kalau dagangan nggak laku, pedagang pada umumnya akan ya udah modal habis gitu, selesai gitu. Tapi kalau payung ini gimana itu? Kalau hari itu hujan, kemudian apa yang terjadi Ya, dengan perdagangan? yang saya lihat sih memang ada harapan besar mereka bahwa hujan akan berhenti. Iya. Lah kan mereka udah mempersiapkan itu sejak Sabtu pagi mereka. Sabtu pagi gotong royong. Setelah gotong royong belanja. Deg-degannya tetap gitu ya. Deg-degannya tetap. Sore aja kalau udah mendung itu mereka pasti harapannya ya Allah jangan hujan. Dan perjalanan 200 lebih gelaran ini kan udah 4 tahun ini
ya ternyata hujan tuh bisa dihitung jari kan. Iya. Kadang orang nanya kok sakti amat itu payungi hujan kok minggu pagi hujannya malah sore atau siang, kebanyakan kan memang siang atau sore itu. Saya kira ini soal spiritualitas juga. Iya. Bahwa ketika hujan mereka mungkin juga ngeluh, ya wajar lah manusia, tapi kan tidak buat mereka kapok, Iya, nggak jadi berhenti gitu. tidak jadi berhenti gitu. Itu satu hal ya, kalau ukuran materi menjadi satu motivasi, oke, itu pasti ada. Tapi kekuatan spiritualitas ini memang menarik ya. Mereka kemudian juga bukan hanya secara teoritis di malam Kamis, tapi dibuktikan secara komitmen. Contoh gini, ketika ada pedagang yang dia tidak datang untuk gotong royong, ada punishment. Iya, iya, iya. Itu juga diyakini mereka bahwa ini adalah sebuah value, tanggung jawab, ya apa sebuah ya responsibility, tanggung jawab untuk mereka bahwa kita ini sama rasa sama rata. Kalau Anda semua kemudian menzolimi untuk tidak melaksanakan kewajiban, maka ini akan merusak ekosistem payungi. Itu satu hal. Di sisi lain, pagi itu mereka harus sedekah makanan tuh. Iya, iya. Nah ini bagi saya keren karena ya lagi-lagi Pak Haji Soban mewariskan ini ya. Sebelum dagang sedekah makanan, sebelum dimulai udah ya pokoknya pagi itu udah ada yang keliling untuk ngambil makanan, dan itu kan diberikan kepada para tim kreatif dan penjaga parkir macam-macam lah. Ya yang buat kopi kayak Mbah Harja juga pasti ya udah disiapin makan. Ini kan hari Minggu itu kita kan seperti mengerahkan ratusan orang ya. Iya. Bisa 150 orang tuh. Dari mulai pedagang, tim relawan, tim tukang parkir, dan mereka siap menerima 2.000 orang lebih untuk datang ke kampung ini, dan omset dari 16 juta sekarang udah di atas 70 juta, bahkan pernah 100 juta. Nah, secara garis besarnya apa yang membuat mereka juga yakin apa yang dikerjakan ini juga sesuatu nilai yang baik. Selain kemudian mereka sedekah makanan, setelah gelaran mereka banyak infak loh. Ada infak ke musola, ada kas yang mereka pegang untuk kepentingan pasar. Sekarang ada infak kambing. Kemudian yang pakai mesin atau pakai listrik dia harus iuran listrik gitu. Kemudian di sisi lain mereka itu juga punya komitmen untuk arisan. Nah ini yang sebenarnya saya pribadi kurang setuju, tapi tak biarin aja. Sebenarnya saya senang mereka nabung. Nabung sih tetap banyak yang nabung juga nabung gitu. Tapi kadang karena memang mereka ngerasa dagangannya laku keras, ada yang omsetnya 6 juta, bahkan mau yang hampir 10 juta. Ada juga yang 8 sampai 10 juta kayak Bu Gudeg Sundari. Saya lihat memang mereka akhirnya berpikir oke, tak saya nabung juga, tapi nabungnya pakai arisan gitu. Meskipun ternyata kalau mereka lagi sakit nggak dagang, gimana ngebayarnya? Padahal kan dagangnya seminggu sekali. Nah itu sering saya sampaikan di forum-forum waktu pesantren Wirausaha bahwa menabung itu menenangkan, arisan itu arisan itu membuat kita jadi terbebani. Jadi arisan menjadi beban, menabung itu menenangkan. Saya sampaikan gitu ke mereka, ke emak-emak ini. Dan kalau kita bicara pesantren wirausaha, transfer knowledge-nya juga macam-macam. Ada yang memang pedagang-pedagang muda yang memang militan dalam buat akun, promosi di medsos. Emak-emak juga belajar juga sebenarnya gitu. Dan ini menunjukkan bahwa hal yang akan membuat orang terus bisa bergerak tuh bagi saya yang paling kokoh tuh dorongan spiritualitas. Kalau dia spiritualitasnya baik, dia spiritualitasnya bagus, orang tuh akan stabil loh. Baik dengan emosi dia, cara berpikir dia gitu. Coba kalau motivasi payung itu semuanya hanya uang, ya tentu dia akan berebut uang, bukan berebut peran untuk ketika saya melakukan ini ada nilai kebaikan tuh. Ketika saya melakukan ini ada nilai kebaikan. Nah, bagaimana pengalaman ini juga kita bagikan ke desa, tentu dengan konsep yang bisa berbeda, dengan pengalaman yang bisa berbeda, tapi spiritnya kan sama. Iya. Spiritnya sama. Ya saya sering bilang juga ke kawan-kawan yang sering berinteraksi dengan payungi gitu kan. Ya pertanyaannya sama, bagaimana menumbuhkan
apa namanya rasa kebersamaan itu di tengah-tengah warga, terutama generasi tuanya gitu. Apa yang membuat mereka mau ngedorong anak-anak mudanya? Ya jawaban saya sama sebenarnya, spiritualitas. Tapi kan mereka itu Apa itu? ya kemudian dalam bentuk seperti apa gitu. Kita nggak punya forum seperti pesantren Wirausaha kata mereka. Padahal setiap malam Jumat kan ada tuh forum Yasinan. gitu, atau ada forum tahlilan gitu kan. Tinggal ditambahin Nah, pembahasan tentang mimpi mereka tentang desa itu. jadi yasinan juga, setelah yasinan juga ada rembuknya juga gitu. Kalau dulu saya KKN di Jepara itu, yasinan tuh kan digilir tuh, RT ini RT keliling RT gitu. Jadi bisa yasinan, bagi-bagi rokok, kan rokoknya dibagi di gelas-gelas gitu kan. Habis itu ngambil rokok sendiri-sendiri, habis itu pulang gitu. Akhirnya ngomongin apa nih buat kemajuan desanya malah Nggak ada. Tapi itu juga sih ya, di forum kayak gitu juga. Butuh penggerak juga. Betul. Dia harus ada orang yang berani ngomong, ayo kita ngobrolin apa nih Pak gitu. Makanya kita berangkat tadi dari trilogi pembangunan desa kan. Dan itu ada pengetahuan potensi penggerak. Karena kan apa yang kita sampaikan dalam diskusi ini adalah perjalanan setelah tahapan pendidikan bagi penggerak itu sudah selesai. Iya. Dalam artian apakah penggerak tidak butuh pendidikan lagi? Butuh. Maka kemudian kita learning by doing. Kita sekarang menjadi insting digunakan, intuitif digunakan, sikap kritis juga digunakan. Kemudian kita sendiri mengakui bahwa kita memang bukan Superman, maka kita harus bangun super team gitu. Nah, saya mendapati ada beberapa desa itu secara fasilitas banyak difasilitasi kepala desanya. Gak dasar itu kepala desanya tuh pure juga, tapi ternyata juga tidak membangun sebuah spiritualitas. Iya. Saya ngelihat karena memang ada problem aktornya memang juga Iya. kurang religius mungkin saya lihat. Ini terlepas dari agamanya apapun ya bagi saya. Karena pengaruh itu, orang berpengaruh itu bisa dibagi. Kalau dia cerdas, dia bisa mempengaruhi pikiran. Kalau spiritualitasnya baik, dia bisa mempengaruhi jiwa orang. Kalau dia emosionalnya baik, dia bisa membawa orang pada satu tataran kenyamanan. Ya, 3 itu kan. Kalau dia pinter, logik dia, orang akan terpengaruh dengan pikiran dia. Oh, pinter orang itu. Pasti didengar dia. Dan omongannya berpengaruh. Yang repot dia ngerasa sok pinter. Dan orang muak. Nah, itu kan dia tahu bahwa dia itu tidak tahu itu kan, kita sering ngomong gitu kan. Yang kedua tadi ketika ulama-ulama itu dia tidak punya jagat materi itu. Dia tidak menguasai kekuasaan material tuh. Dia menguasai kekuasaan di jiwa manusia. Tazkiyatun nufus, tasawuf gitu. Iya, anak-anak muda desa kalau ketemu satu-satu kan juga Pak Ustadz gitu kan. Itu sebenarnya ada ketundukan terhadap jiwa mereka itu apa spiritual ya, imateri. Imateri itu. Jadi ada kekuasaan imaterial yang kemudian bisa dikuasai oleh para ulama-ulama, pastor dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah orang-orang yang sabar. Dan kemudian kesabarannya itu membawa emosi orang menjadi tenang, nyaman, nggak gerusa-gerusu. Nah, bagaimana kalau 3 itu masuk dalam satu manusia? Lah Pak Haji kayak gitu Pak Haji. Pak Haji Soban itu. Secara spiritualitas dia stabil. Diajak diskusi sampai malam juga ajar. Nggak pernah ngeluh ya kan. Mau ngomongin pengetahuan terbuka. Sabar kurang apa lagi, kalau saya kan masih kurang sabar ya. Nah, tentu manusia kan banyak kurangnya ya. Tapi kita bisa mengidentifikasi bahwa kemajuan sebuah desa itu ada aktor-aktor penggerak yang memang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan desa butuh itu. Nah, untuk melahirkan orang-orang hebat juga meskipun sekarang belum terjadi, mestinya desa juga punya effort ke sana. Kalau dia kemudian merasa bahwa, wih, orang kampung kita ini susah-susah, tapi dia juga tidak pernah mau menuju ke sana gitu. Yang terjadi seolah-olah di desaku nggak ada duit, di desaku Pak Lurahnya tidak peduli. Wong ada kok sebuah pasar kreatif yang di situ ada kekuasaan sudah ada juga mati kok sekarang kan gitu. Tidak perlu saya sebut nama lah. Ada satu pasar juga yang depannya adalah sebuah perusahaan besar, bantu terus juga nggak nge-up juga kok gitu. Nah, teman-teman semua yang mungkin nanti nonton video ini, bagi saya spiritualis ini bukan urusan sepele.
Ini urusan transenden ini nih, urusan bagaimana menyatukan antara narasi langit dan bumi gitu. Memang kelihatannya kayak sesuatu yang berat gitu, tapi yakin kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kitanya sendiri juga memang belajar untuk tumbuh dengan baik secara spiritual, yakin ada campur tangan Tuhan. Iya. Di setiap kemajuan desa kita tuh ada campur tangan Tuhan. Tidak semua persoalan dunia ini bisa diselesaikan juga dengan akal. Kadang masalah muncul gitu, ternyata yang bisa menyelesaikan itu adalah sabar, emosionalnya. Sabar, tahan, nggak usah emosionalnya. Ada juga, oh karena kita ini kering, spiritualitas kita ini kering, jadi kita bermasalah gitu loh. Jangan-jangan memang kita sama-sama sedang bermaksiat, tapi kita tidak menyadari bahwa kita itu bermaksiat kan gitu. Jadi bagi saya tema spiritualitas desa itu bagian penting akan membuat desa itu juga makin benar-benar ketemu roh ya. Nggak ada jaminan juga Ustadz itu kemudian dia bisa menunjukkan satu gagasan substansi yang kemudian dia bisa membangkitkan mimpi desa, kemudian desa menemukan elan vitalnya, belum tentu juga gitu. Tapi ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh agama ini sangat mungkin lebih punya daya transformatif daripada orang-orang yang umum gitu loh. Iya, betul. Jadi ini garis panjangnya orang-orang yang selama ini terus belajar untuk memenuhi ruang berpikir, ruang spiritual, kemudian ruang emosionalnya, bukan karena ISQ ya, bukan itu, tapi orang-orang ini yang kemudian kelak akan punya daya tahan, mental baja, dicaci tak akan tumbang, dipuji tak akan terbang, ya kan? Gitu. Sering bahasa begitu. Ya pada akhirnya spiritualitas, pengetahuan dan potensi itu bakal saling ini ya, saling melengkapi, saling menuin gitu. Ustadz, tokoh-tokoh spiritual yang ada di desa itu pada akhirnya juga ini hanya cukup menggeser ritual keagamaan, ya shifting value-nya adalah ditambahkan dengan nilai-nilai pemberdayaan gitu. Apa sih kemajuan-kemajuan desa yang Tapi ada juga ya spiritualitas yang kemudian membuat kita malah mabuk? ya apa ya, bukan spiritualitas menurut saya itu agama yang membuat kita bisa terpecah belah karena urusan politik, apa namanya ya, politik identitas atau kemudian politik ritual ya kan, atau kemudian agama yang kemudian tidak transformatif. Jadi mereka asik dengan ritual gitu. Jadi agama tidak ingin mengubah kenyataan sosial gitu. Soleh secara ritual, tapi dia tidak soleh secara sosial. Itu juga problem juga nanti ke depannya. Itu tidak kita antisipasi. Di desa itu ada pesantren gitu. Kata Kunto Wijoyo, pesantren itu dulu sebelum masih kecil waktu awal itu dia dibangun oleh warga, dibangun oleh kegotongan warga. Tapi saat pesantren itu jadi besar, dia membuat tembok pemisah bagi warga. Nah, itu menurut saya adalah satu kondisi di mana agama tidak menyelesaikan persoalan. Tapi ternyata agama membuat sekat-sekat baru, dia membuat ketimpangan baru dan dia memberikan garis demarkasi ya untuk membuat orang-orang jadi enggan. Lalu kemudian dia menciptakan satu struktur baru di tengah-tengah masyarakat. Oh, ada Pak Yai, ada ini. Nah, akhirnya jadi yang terjadi ya kalau kita ketemu dengan gus-gus transformatif kan banyak juga orang-orang seperti Gus Dur ya kan, yang memang benar-benar bisa keluar dari zona pesantrennya untuk kemudian bisa bertemu dengan banyak ruang, memberikan kelapangan hati dan pikirannya untuk melayani semua manusia. Itu maksud saya keren banget tuh. Nah, desa itu juga jangan sampai terjebak maksud saya. Ketika kita bicara agama yang seperti apa? Ketika kita bicara tentang spiritual, maka spiritual ini harus bisa mengubah dan menggerakkan banyak orang kan gitu. Ya, padahal risalah Islam itu sendiri diturunkan sebagai agama pembebasan. Pembebasan. Jadi kalau mau berislam hari ini dan berspiritualitas hari ini,
ya harus punya pola pikir pembebasan ya. Betul. Bebaskan manusia dari kemiskinan, dari ketimpangan, Betul. dari kesenjangan sosial dan lain-lain. Dan jadi catatan teman-teman desa ya, kita ketemu orang soleh di desa, kemudian dia tidak punya upaya kepedulian, dia asik dengan dirinya sendiri, bagi saya itu problem. Spiritualitas desa yang kami maksud adalah kita ketemu dengan orang, kita sama-sama tidak ingin menguliti orang lain. Tentu orang soleh itu baik gitu, tapi lebih baik lagi juga kemudian peduli terhadap lingkungannya. Daripada kemudian sudah tidak soleh nggak peduli pula gitu. Oke, Oke. kita cukupi dulu sebelum ngerempet ngomongin nama orang. Oke, kita ketemu lagi di serial diskusi ya berikutnya. Terima kasih.